Nah, tadi ngomong-ngomong soal semakin sering live streaming ya. Betul. Kira-kira kapan nih waktu untuk yang tepat nih di Ramadan ini nih Kak untuk promosiin konten, terus promosiin live sama promosiin produknya mungkin dari Kak Jason dulu boleh? Ya, untuk terkait promosiinnya ya. Jadi Waktunya, kalau dari kami sendiri fotoin ya. Jadi kan banyak nih ya yang mau foto hampers lebaran nih ya. Benar. Jadi selama hampir 2-3 minggu terakhir ini cukup hektik gitu ya, karena banyak banget orang yang mau jualan hampers gitu ya. Jadi mereka pada ngejarnya tuh kemarin sebenarnya sebisa mungkin sebelum puasa nih mereka. Jadi udah ready semuanya, mereka udah siap jualan ketika momen puasanya ini. Nah sampai mungkin maksimal mungkin 1 minggu sebelum lebaran itu mungkin kalau saya rasa biasanya mungkin orang udah mulai udah selesai pesan semua ya. Udah selesai pesan, udah mulai dikirim-kirim kayak gitu sih kalau dari saya. Kalau dari Kak Bintang? Oke. Kalau kita ngomongin periode waktu di TikTok tuh kita ngomongin jam berarti ya. Nah, kalau di TikTok itu sebenarnya traffic harian ini bisa berbeda-beda sih. Tapi kalau dari basic dari TikToknya, kemarin kita dikasih tahu sama AM, itu jam yang paling bagus trafficnya itu di sekitar ngabuburit. Jam 3 sampai jam 5-an gitulah. Dan yang kedua adalah pas sahur gitu. Tapi itu bisa berbeda di tiap brand. Kayak di brand yang sekarang lagi saya di sana itu paling gedenya justru sahur. Justru pas sahur. Justru pas sahur itu benar-benar spike-nya tuh tinggi banget pas sahur. Jadi emang saya bisa melihat TikTok ini udah jadi kayak gaya hidup sih. Orang biasanya kan kalau zaman dulu Bener-bener. mau sahur biar nggak ngantuk kita nonton TV yang lucu-lucu gitu kan. Nah sekarang kalau di TikTok kan swipe sedikit udah ada yang lucu-lucu. Enaknya tuh nggak perlu nonton panjang karena biasanya video-video yang udah ada di TikTok tuh yang udah dipotong kan bagian terlucunya gitu. Jadi orang tuh sekarang udah nge-swipe TikTok aja, dan itu memang nggak hanya dari traffic viewersnya tapi juga dari pembeliannya juga spike-nya di antara sahur sih kalau dari kita yang paling gede sama di ngabuburit seperti itu. Itu jam-jam orang butuh Killing time ya. butuh killing time Iya, seperti itu. benar-benar. Terus kalau dari Alona Cik nih kami untuk waktu promosinya kira-kira waktu yang tepat tuh kapan sih persiapan Ramadan? Sama dengan Kak Bintang yang sebut tadi, kita tuh emang kebanyakan trafficnya naik itu ketika mau sahur dan juga ngabuburit mau buka puasa. Oh, jadi banyak yang cewek. Ya banyak yang CO. Cuman agak apa juga sih ya, agak beda juga sama bulan-bulan sebelumnya. Itu kita bisa lihat trafficnya itu di jam berapa ya. Cuman di bulan puasa ini nggak selalu juga sih Kak Bida. Malahan ada juga harinya yang 24 jam itu emang full trafficnya naik terus. Bulan puasa itu kita nggak bisa perbandingan dengan bulan yang lain. Betul. Oke, nah tadi udah ngomongin tentang waktu promosi ya. Sekarang kita ngomongin tentang jenis konten yang paling efektif nih Kak. Jenis konten yang paling efektif untuk digunakan dalam konteks jualan di TikTok. Nah terus gimana sih cara milih konten yang sesuai dengan audiens target? Ini kayaknya bidangnya Kak Jason lagi nih Kak. Oke. Nah, terkait jenis konten ya. Oke, kalau terkait jenis konten sendiri ya, pasti kan kalau mungkin beberapa tahun lalu ya kita lihat orang promosi kan rata-rata hard selling ya, jadi kayak jualan banget gitu ya. Cuma kan makin banyak nih, udah makin banyak banget ya. Orang makin udah bosan kali ya dengan hard selling, dan bahkan kadang ngerasa kayak kan karena dia dibayar terus makanya jadi dia bilang bagus-bagusnya gitu ya. Jadi makanya untuk sekarang sih di TikTok menurut saya yang paling oke itu memang secara soft selling ya gitu ya. Contohnya kayak misalkan saya nih ya menyediakan jasa layanan foto gitu ya.